Ia adalah kapal udara termegah dunia, simbol kemajuan teknologi masa depan. Namun, hanya dalam 34 detik ia berubah menjadi neraka dan membunuh seluruh industri transportasi udara. Kita bahas detail kegagalan desainnya, mengapa Jerman menggunakan gas paling berbahaya, dan mengapa insiden ini mengubah standar keselamatan global. Ini bukan kecelakaan, ini adalah kegagalan sistematis. Hindenburg adalah hotel terbang, kemewahan di udara, tapi ia mengambang berkat 200.000 meter kubik hidrogen, gas paling berbahaya. Mengapa tidak helium? Kita bahas embargo Amerika Serikat terhadap Jerman untuk helium. Pilihan hidrogen adalah terpaksa, tapi pembenaran Jerman adalah kesombongan desain. Mereka yakin prosedur ketat bisa mengalahkan sifat dasar hidrogen. Hindenburg dipaksa menggunakan hidrogen sebagai gas angkat utama meskipun sifatnya sangat mudah terbakar. Adalah karena adanya embargo helium oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah satu-satunya negara di dunia yang memiliki sumber daya helium yang melimpah. Namun, karena kekhawatiran geopolitik menjelang Perang Dunia Kedua, Amerika menolak mengekspor helium kepada Jerman Nazi. Dengan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan kapal udaranya, kebanggaan mereka, insinyur Jerman harus menggunakan hidrogen yang tersedia dan lebih ringan, sambil secara arogan meyakini bahwa prosedur keamanan internal dan lapisan kain non-induktif dapat mengalahkan sifat dasar gas yang paling reaktif itu, yang pada akhirnya terbakar fatal. 7:25 malam, 6 Mei 1937, Hindenburg mendekat ke Menara Tambak. Angin kencang, sedikit gesekan, lalu api kecil terlihat di bagian ekor atas. Dalam 34 detik, Hindenburg lenyap. Analisis pasca tragedi menunjukkan penyebabnya. Listrik statis di atmosfer yang memicu kebocoran kecil hidrogen di ekor, desain kain yang tidak konduktif menjadi pemicu. Kita bedah teori-teori konspirasi, tapi kita fokus pada sains. Teori konspirasi paling terkenal yang mengelilingi tragedi Hindenburg adalah sabotase, yakni klaim bahwa ledakan itu sengaja direncanakan dan dilakukan oleh agen rahasia yang menentang rezim Nazi Jerman. Teori ini berpusat pada keyakinan bahwa seorang mekanik di kapal udara atau agen musuh dari luar menanam bahan peledak atau bom waktu di salah satu kantong gas hidrogen di bagian ekor Hindenburg sebagai aksi protes politik. Meskipun hasil penyelidikan resmi yang didukung bukti-bukti ilmiah menyimpulkan bahwa bencana terjadi karena kombinasi kebocoran hidrogen yang dipicu oleh loncatan listrik statis dari badai petir saat kapal merapat, teori sabotase tetap beredar luas. Hal ini terutama didorong oleh ketegangan politik internasional yang tinggi pada tahun 1937 dan sifat kehancuran kapal yang begitu cepat dan fatal, membuat publik dan media mencari penyebab yang lebih dramatis daripada sekedar kegagalan teknis. Hindenburg adalah titik balik. Ia membunuh industri kapal udara secara instan. Ia juga memicu regulasi keselamatan udara global yang lebih ketat.
mengalihkan fokus dari hidrogen ke desain pesawat bersayap kaku. Bencana Hindenburg dan tenggelamnya Titanic, meskipun berbeda jenis, keduanya memicu reformasi regulasi keselamatan global. Tragedi Titanic pada tahun 1912 memaksa dunia maritim untuk membentuk konvensi internasional untuk keselamatan jiwa di laut atau SOLAS, Safety of Life at Sea, pada tahun 1914. Regulasi SOLAS ini menerapkan standar minimal yang wajib dipenuhi kapal, termasuk ketentuan bahwa sekoci harus tersedia untuk semua orang di kapal. Layanan radio harus beroperasi 24 jam sehari dan mendirikan patroli es internasional untuk memantau gunung es. Kegagalan sistemik ini mengubah praktik pelayaran secara mendasar. Tragedi Hindenburg secara langsung mengakhiri penggunaan hidrogen sebagai gas angkat pada penerbangan sipil dan mempercepat pengembangan pesawat bersayap kaku atau pesawat terbang. Meskipun tidak ada satu badan regulasi global tunggal yang setara dengan SOLAS yang khusus muncul setelah Hindenburg. Bencana ini menjadi studi kasus penting yang mendorong pengetatan regulasi keselamatan penerbangan global, menekankan pentingnya material yang stabil, sistem anti-api, dan standar kelaikan udara yang lebih ketat, yang kemudian diadopsi oleh badan-badan penerbangan internasional. Kegagalan Hindenburg adalah pengingat bahwa teknologi selalu punya batas. Menurut Anda, teknologi modern apa yang memiliki titik lemah fatal seperti Hindenburg? Komentar di bawah.